Yang saya hormati penguji uji kinerja PPG Danjab Angkatan 2 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Rizka Setiawan. Kami adalah guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti di SMP Negeri 1 Sambaliung. Sekaligus kami juga sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan kedua tahun 2022 LPTK Provinsi Samarinda. Selanjutnya, izinkan kami mempersembahkan video pembelajaran sebagai pemenuhan tugas uji kinerja pada PPG Angkatan kedua tahun 2022. Terima kasih. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Mohon saran dan kritiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak sekalian? Baik. Sehat? Sehat. Ya. Anak sekalian, alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan, nikmat kesempatan oleh Allah. Hari ini kita masih bisa melaksanakan segala aktivitas dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, mengawali pembelajaran kita, kegiatan kita pada pagi hari ini, marilah bersama-sama kita berdoa. Berdoa akan dipimpin oleh Ketua. Silakan Ketua. Baiklah sekalian, terima kasih. Kalian sudah berdoa dengan baik, dengan khusyuk. Mudah-mudahan dari kesungguhan itu akan selalu mengijabah doa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, anak sekalian, Bapak ingin memeriksa kehadiran anak sekalian pada hari ini. Tolong bilang hadir bagi yang hadir, kemudian acungkan tangannya. Ahmad Abiduni, Pak. Adina Azkia, sakit ya. Amelia, Andi Darwis, Aulia Rahma, Cynthia, Davin, Faradila, Asma Febriani, Ibnu Fatahul Khair, Junior, Ketut Dewanti, Marsa Febiola, M. Akbar Ramadan. Ya, baiklah sekalian, ada dua orang teman kita yang tidak masuk pada hari ini dengan kondisi sakit. Mudah-mudahan yang sakit cepat kembali sehat anak sekalian. Nah, insya Allah pada hari ini sekalian kita akan memasuki bab baru. Namun sebelumnya, sebelum kita memasuki bab baru, Bapak akan terlebih dahulu menanyakan tentang pembelajaran kita pada minggu yang lalu. Sebelumnya kita mempelajari Bapak apa anak sekalian? Zakat, anak sekalian. Apa pengertian zakat secara bahasa? Nah, kemudian zakat itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, yang kedua, dua-duanya sama-sama wajib atau tidak? Wajib anak sekalian. Baik, insya Allah pada hari ini anak sekalian, insya Allah pada hari ini kita akan memasuki bab baru, bab 5 pada semester 1/9. Ya, judulnya adalah dahsyatnya persatuan dalam ibadah haji dan umroh. Nah, sebelumnya anak sekalian, insya Allah hari ini karena ini di dalam materi ini ada ibadah haji dan ibadah umroh, Bapak akan fokus dulu kepada ibadah haji, ya, supaya kita fokus dulu. Nanti umrohnya akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya, ya, anak sekalian. Ibadah haji. Pernah dengar kata-kata haji? Pernah ya? Sebelumnya Bapak sampaikan dulu anak sekalian bahwa insya Allah pada hari ini anak sekalian Bapak sampaikan kompetensi dasar pada bab 5 ini, ya. Sama-sama bisa dilihat di layar, sama-sama bisa dipahami anak sekalian. Yang pertama, meyakini bahwa ibadah haji dan umroh merupakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya.
zakat kemarin rukun Islam. Yang keberapa? Berapa? 3. Ya. Kalau haji kelima. Ya sekalian, udah pinter nih. Jangan kurang balik rukun Islam dari 1 sampai 5 harus hafal. Nah, yang kedua kompetensi dasarnya adalah menunjukkan perilaku solidaritas umat Islam dalam kehidupan sehari-hari. Bapak sudah sering menyampaikan bahwa kita harus terus menjaga kerukunan, terus menjaga soliditas sebagai umat Islam, sebagai warga negara. Karena tidak semua kita di kelas ini mempunyai suku bangsa yang sama. Ya. Kemudian selanjutnya adalah memahami ketentuan ibadah haji dan umroh. Sama seperti zakat, ada ketentuannya, ada caranya, ada kapan pelaksanaannya. Itu sebenarnya ketentuan anak sekalian. Kemudian terakhir adalah kompetensi dasarnya adalah mempraktekkan manasik haji. Nah, selain kompetensi dasar, hari ini Bapak sampaikan juga. Kan kalau kita sesuatu harus ada tujuannya, betul? Ya, hari ini tujuan pembelajarannya Bapak sampaikan sekalian. Nah, yang pertama, kalian selaku peserta didik menunjukkan perilaku menjaga solidaritas Islam dalam kehidupan sehari-hari. Contoh kecil sekarang di kelas kita tidak semua muslim, ada yang non muslim, tapi kalian solid, berteman, bergurau, bercanda, belajar, itu namanya menjaga solidaritas anak sekalian. Ya, kemudian, nah nanti kalian peserta didik setelah berdiskusi, menggali informasi, harus bisa menjelaskan tentang pengertian haji dengan benar. Ya, jangan tahunya haji itu kopiah putih aja, jangan. Tapi harus tahu apa sih Pak haji itu. Nah kemudian peserta didik setelah kemudian berdiskusi, menggali informasi, dapat menunjukkan apa itu dalil haji dengan benar. Aku sudah sampaikan kemarin saya, dalil itu adalah dasar. Jadi kalau sesuatu kalau kita bekerja berdasarkan dasar, perintah Allah berdasarkan perintah Allah Al-Quran maupun Sunnah Rasulullah. Kemudian kalian juga setelah nanti berdiskusi menggali informasi, dapat menguraikan syarat wajib dan rukun haji. Ada syarat, ada rukun. Ini namanya ketentuan anak sekalian. Kemudian yang terakhir adalah kalian juga setelah berdiskusi menggali informasi dapat membedakan yang mana wajib haji, yang mana sunnah haji. Ya, baik. Nah itu tujuan pembelajaran sekalian. Selanjutnya, Bapak juga pengen sampaikan, insya Allah pada hari ini kita akan belajar dengan metode yang namanya PBL. Anak sekalian, dunia pendidikan khususnya di Indonesia sudah istilahnya memperbaiki bagaimana cara belajar mengajar. Ya, biasanya guru pertama kali masuk mulai dari assalamualaikum sampai terakhir bicara, ngantuk siswanya. Nah sekarang kita akan mencoba dengan metode namanya PBL, Problem Based Learning. Apa itu Pak? Yaitu pembelajaran dengan berbasis masalah. Masalahnya apa? Masalahnya tentang haji. Ya, hari ini masalahnya tentang haji lah sekalian. Nanti ada beberapa poin yang kalau sampaikan, nanti akan kalian kerjakan melalui diskusi kelompok. Nah, bagaimana Pak PBL itu? Kalian akan diarahkan untuk mencermati, membaca, mengamati, kemudian nanti kalian akan membentuk kelompok untuk berdiskusi. Kemudian setelah berdiskusi akan ada waktu untuk presentasi. Satu orang nanti akan menyampaikan apa hasil diskusinya. Nah, kemudian kelompok lain apabila tidak setuju dengan jawaban kelompok yang mempresentasikan, boleh menyanggah. Contoh misalnya, ada kelompok satu bilang, naik haji itu kalau menurut kami adalah ke kota Mesir. Nah, kelompok lain bilang enggak, salah Pak, haji itu harusnya ke Mekah. Boleh, ya itu namanya menanggapi anak sekalian. Nah, baik itulah proses pembelajaran PBL anak sekalian. Nah, sekarang anak sekalian sebelum kita masuk ke tahap selanjutnya ke pembelajaran inti, sekarang Bapak persilakan anak sekalian untuk membaca terlebih dahulu renungkanlah di halaman 83. Ya. Di sana ada tiga paragraf anak sekalian, ya. Coba dibaca, nanti Bapak akan tanyakan apa tadi itu yang hasil dari kalian membaca. Silakan yang lain untuk membaca halaman 83 yang renungkan.
Baik, sudah? Sudah anak sekalian ya. Nah, terima kasih. Nah, di kolom renungkanlah ini adalah bagian awal kita sebelum memasuki materi haji anak sekalian. Ya. Dikatakan bahwa dari renungkanlah pelaksanaan ibadah haji dilaksanakan pada bulan Syawal sampai dengan bulan Syawal itu adalah bulan setelah bulan Ramadan. Idul Fitri pertama sampai dengan nanti kita melaksanakan sholat Idul Adha, waktu itulah boleh melaksanakan ibadah haji. Baik, kemudian juga direnungkanlah sekalian, sudah dikatakan bahwa haji merupakan rukun Islam yang kelima. Yang namanya rukun merupakan kewajiban. Kalau ada satu rumah ada 5 tiang, sementara kalian hanya mengerjakan 4 tiang, pasti rumahnya tidak akan sekokoh yang 5 tiang. Ada nggak di sini yang tidak mau naik haji? Ada nggak yang tidak mau? Semuanya pasti mau nak sekalian. Cuma tinggal bagaimana usaha kalian, bagaimana takdir Allah untuk kalian bisa naik haji. Pokoknya insya Allah kita berdoa yang ada di kelas ini yang muslim semuanya bisa menunjuki Baitullah. Ya, mudah-mudahan anak sekalian. Nah, baik, anak sekalian, sebelum Bapak masuk kepada materinya, mari kita saksikan dulu. Bapak ada video pembelajaran. Ini adalah cerita tentang awal mula pelaksanaan ibadah haji. Ya. Silahkan ditonton, disimak, dicermati. Mudah-mudahan dapat gambaran, oh seperti itu ternyata haji itu bermula. Allah mengawalinya seperti pelaksanaan apa ya? Baik. Sebentar. Sebenarnya haji sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu, yaitu pada masa Nabi Ibrahim alaihissalam pada tahun 1861 hingga 1686 sebelum Masehi. Dan pada saat inilah kegiatan-kegiatan haji dimulai yang langsung dicontohkan oleh istri beliau. Singkat cerita, beliau memiliki 2 istri. Pernikahan yang pertama, yakni istrinya yang bernama Sarah, yang tak kunjung diberikan keturunan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, padahal beliau sangat menginginkannya. Hal ini membuat istrinya yang bernama Pagi. Ya, nah sekalian, itu adalah video tentang bagaimana awal mula haji ya sekalian. Apa yang kita dapati dari video itu? Yang pertama, tadi dikatakan bahwa daratan pertama yang diciptakan Allah di muka bumi ini adalah kota Makkah. Informasi yang belum pernah kalian ketahui. Kemudian kita sekarang paling tahunya dari mana? Dari tanah suci. Mana air zam-zamnya? Tahu nggak dari mana sejarah kata-kata zam-zam? Ternyata zam-zam itu artinya menampung. Selama pada saat Siti Hajar itu menggali, maka menjadi tampungan air anak sekalian. Nah, jadi sekalian beberapa informasi yang sejarah yang patut kita ketahui sebagai generasi muslim naskah. Nah, selanjutnya anak sekalian, setelah tadi video Bapak akan jelasin sedikit bagaimana sifat ibadah haji tersebut, ya. Yang pertama, kalian harus pahami apa sih itu Pak pengertian haji anak sekalian. Pengertian dan hukum haji. Haji secara bahasa artinya menyengaja sesuatu. Disengajakan, sengaja kita datang ke Baitullah, itu namanya haji. Anak sekalian. Secara istilah, haji adalah sengaja mengunjungi Ka'bah atau Baitullah untuk melakukan beberapa amal ibadah dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Kenapa Pak harus ke Baitullah? Karena Nabi Muhammad pernah berpesan anak sekalian, barang siapa melaksanakan ibadah di Masjidil Haram. Masjidil Haram itu ada di mana? Di Mekah. Satu kali ibadah sama dengan hitungannya 100.000 ibadah yang dilaksanakan Masjidil Haram. Kemudian kalau kita ke Mekah pasti kita ke Madinah. Madinah misalnya ada Masjid Nabawi, masjidnya Nabi Muhammad sekalian. Apabila di sana kita melaksanakan ibadah, maka sama dengan ibadah sebanyak 50.000 kali.
Terakhir Masjid Al-Aqsa 1000. Siapa yang tidak mau? Walaupun kita membayar berpuluh-puluh juta, begitu kita ibadah di Mekah, di sini kalian dapat nilai 1 loh. Di Merau ibadahnya di Mekah dapat nilai 100.000. Siapa yang gak mau nggak sekalian? Makanya orang sekarang berbondong. Bayangkan kalian ya, misalnya kamu punya uang hari ini, daftar haji. Hari ini daftar, 30 tahun akan datang baru kamu bisa naik haji. Berarti umur kamu sekitar 45 sampai 47 tahun baru bisa naik haji. Antri anak sekalian, saking antusiasnya orang untuk mengunjungi ibadah haji. Selanjutnya apa sih Pak dalilnya? Apa sih Pak dasarnya Allah memerintahkan haji? Surah Ali Imran ayat 97. Kita baca sama-sama, ikutin Bapak. Bisa ya? Ya. Bapak dulu baru kalian, ya. Ya. Dalil tentang haji. Kita mulai dari auzubillah, Bapak dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 1 2 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Pas lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. 1 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa dilihat di buku cetaknya atau di layar boleh. Fihi ayatun bayyinat. 1 2 3. Fihi ayatun bayyinat. Maqamu Ibrahim. 1 2 3. Oke. Wa man dakhalahu kana amina. 1 2 3. Wa man dakhalahu kana amina. Lanjut ya. Oke. Man istaqa'a ilaihi sabila. 1 2 3. Man istaqa'a ilaihi sabila. Kemudian ayat yang terakhir, wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. 1 2 3. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Ya, sekalian, artinya apa? Dibaca artinya. Artinya dibaca. Ketahuilah bahwa Allah ayat 8 Ya, berdasarkan ayat tersebut sudah jelas bahwa perintah melaksanakan ibadah haji adalah wajib bagi yang mampu dan sekali dalam seumur hidup. Ayo niatkan kalian bisa ibadah haji walaupun hanya sekali dan sekalian. Kemudian maksud dari mampu adalah secara material itu secara finansial, uang. Ya, secara uang. Kemudian karena haji bayar, mendaftar pertama itu harus bayar Rp25.500.000 untuk dapat nomor urut. Ya. Kemudian nanti setelah diumumkan, Pak, Bapak tahun depan naik haji, nanti akan dilunasi sesuai dengan berapa yang untuk pemerintah pada saat itu. Misalnya 35 juta, berarti tinggal 10 juta lagi kalian harus bayar. Makanya harus ada materialnya. Kemudian cukup biaya dirinya maupun keluarganya yang ditinggalkan, mampu secara fisik, sehat selama melaksanakan ibadah haji. Jangan juga nanti orang sudah stroke disuruh naik ibadah haji, bagaimana ceritanya? Makanya Allah minta sehat. Gini aja dari saya, seandainya hari ini orang tua kalian mampu, Pak, Bapak punya uang nggak? Punya nggak? Banyak, lumayan. Pak, kalau bapak sayang sama anaknya ini, Pak, Bapak punya uang dan dia pakai, Pak, daftarkan anak haji. Bukan perkara kalian masih muda, bukan. Kalian
daftar haji, kamu sudah bilang, kalian daftar haji hari ini, belum tentu tahun depan naik. 30 tahun akan datang baru naiknya. Mungkin kalian sudah beranak 2-3 baru naik haji. Ayo, makanya baru bilang, kalau misalnya kalian ditakdirkan Allah keluarganya mampu, kaya, misalnya ulang tahun misalnya, nak minta apa nak? Pak saya minta apa Pak? Kalau Bapak punya uang, Bapak punya rezeki lebih dan tidak terpakai misalnya, daftar aja ke haji Pak. Boleh. Seumuran kalian boleh daftar aja saya. Kemarin ada sini anak anggota DPR. Siapa kemarin? Ayo deh. Tuh, Pak, kalau punya uang Pak, ayo Pak, daftarin Pak, caca haji Pak. Ya, daftarin haji. Ya, baik. Bapak lanjutin sekalian. Nah, tersedia transportasi aman. Sekarang naik pesawat aman, insya Allah aman. Ya, nggak ada lagi perampok. Masa ada perampok di tempat udara kan nggak mungkin. Nah, kemudian nih, umat Islam yang sudah mampu tetapi tidak melaksanakan haji akan mendapatkan dosa karena sudah meninggalkan kewajibannya. Kemudian syarat wajib haji, ya syarat saudara sekalian, yang pertama orang Islam. Ini nggak bisa ditawar-tawar nih, orang Islam. Kedua, balik dan cukup umur. Bapak sudah sampaikan balik itu bagaimana, ya bagi laki-laki bagaimana, bagi perempuan bagaimana. Kemudian berakal, nggak boleh orang yang gila naik haji, ya belum sampai tanah haram, belum sampai Mekah, ngurus ke bank aja sudah bikin susah, ya kan? Karena dia tidak mengerti, kasihan, nggak mengerti. Kemudian merdeka, selanjutnya berkemampuan, harus mampu secara fisik maupun mampu secara materi. Nah, kemudian rukun haji ada niat, wukuf, tawaf, sa'i, bercukur, terakhir tertib. Penjelasannya adalah niat. Nih, orang naik haji sekalian. Apa niatnya sekalian? Labbaik Allahumma hajjan. Kupenuhi panggilanmu ya Allah untuk berhaji. Kalau umrah ganti niatnya. Labbaik Allahumma umratan. Ya, harus paham. Kemudian sekalian itu pertama diniatkan. Yang kedua, wukuf. Hadir di padang Arafah pada waktu yang telah ditentukan, mulai dari tergelincirnya matahari waktu zuhur tanggal 9 Zulhijjah sampai terbenamnya matahari tanggal 9 Zulhijjah. Kapan itu Pak? Besok hari raya Idul Adha. Hari raya Idul Adha ini tanggal 10 Zulhijjah sekalian. Ya, ingat. Nanti kalau ditanya lupa nanti. Kapan hari raya Idul Adha? Kapan ya Pak? Hari itu tanggal 12 November. Bukan itu maksudnya. Hari raya Idul Adha 10 Zulhijjah sekalian. Jadi wukuf itu adalah sehari sebelumnya. Mulai dari tergelincirnya matahari waktu zuhur sampai terbenamnya matahari sekalian. Kemudian tawaf. Mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali dimulai dari sudut Hajar Aswad dan berakhir di sudut Hajar Aswad pula, dan Ka'bah berada di sebelah kiri orang bertawaf. Arah putarannya berlawanan dengan jarum jam. Kalau bilang kemarin sekalian, ya di sana Ka'bah. Ini Ka'bah sebelah kiri kita. Nah, kita berputar. Nah, kalau jarum jam kan seperti ini. Nah, kita sebaliknya. Dimulai dari sudut Hajar Aswad. Apa Hajar Aswad itu Pak? Batu. Hajar Aswad. Batu hitam, batu yang langsung diletakkan Allah. Katakan kan, saya kan sudah bilang di video, Jibril sendiri yang membawa bahan-bahannya dari surga, termasuk Hajar Aswad sekalian. Makanya orang berbondong-bondong yang ingin mencium itu. Kenapa pada cium itu batu? Apakah batu itu mulia? Karena Nabi Muhammad menciumnya. Kan kita ini panutan kita Nabi Muhammad. Seandainya mungkin Nabi Muhammad tidak mencium, nggak ada orang mencium Hajar Aswad. Ya Allah, kita ini kan belum tentu masuk surga, ya kan? Betul? Yakin kita kan belum tentu masuk surga. Mencium batu dari surga itu sudah alhamdulillah anak sekalian. Ayo, lanjut. Sa'i. Sa'i itu adalah berlari-lari kecil dari Bukit Safa ke Marwah, seperti yang dilakukan oleh ibunda kita Siti Hajar. Nah, dimulai dari Bukit Safa, disudahi di Bukit Marwah, dilaksanakan sebanyak 7 kali, dilaksanakan setelah tawaf. Tadi tawaf dulu baru sa'i. Kalau bagaimana Pak di sana kondisinya? Berdekatan aja sekalian. Tawaf itu di tengah masjid, kemudian kita bergeser sedikit ke arah kanan boleh. Di sana ada tempat sa'i.
Kalau dulu tempat sa'inya berdesakan, sekarang nggak lagi, sudah modern. Tempat sa'i ada sekitar 4 lantai, 1, 2, 3, 4. Terserah mau bikin lantai berapa. Boleh. Kemudian tahallul dan bergunting. Ini mengakhiri umroh, ini digunting 3 helai rambut. Ya, biasanya 3 helai itu hanyalah syarat. Kebanyakan orang apa? Botak, penggundul sekalian. Iya kan? Terakhir tertib itu apa tadi? Dari awal bulan niat sampai terakhir berurut-urutan, tidak ada yang terbolak-balik. Sunnah haji, sunnah kan, kalau saya sampaikan sunnah itu apa? Sunnah itu apabila dikerjakan berpahala, apabila ditinggalkan tidak mendapatkan dosa. Adapun sunnah haji sebagai berikut: membaca talbiyah selama ihram sampai melontar jumroh akobah pada hari raya Idul Adha. Apa sifat talbiyah? Ini talbiyah kan? Talbiyah itu namanya. Ya. Kalau sudah musim haji ini sering terdengar di TV. Oke, kita baca sama-sama. Bapak dulu, paham ya? Ya. Suaranya kencang, biar didengar malaikat. Supaya malaikat catat. Oh, ini si Asma ini bagus nih. Nanti Allah takdirkan yang kencang. Amin ya. Baik. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Lihat sekalian, masa talbiyah ini mulai dari kita di Berau sampai nanti di Arab Saudi itu dibaca terus. Sekalian, selanjutnya Bapak akan bagi kalian beberapa kelompok ya, sesuai dengan media yang sudah ada. Ya, kalian akan berdiskusi akan mengerjakan yang namanya LKPD ya sekalian. Ya, ini Bapak sudah siapkan LKPD-nya. Nanti akan kalian kerjakan, akan kalian diskusikan, ya, bagaimana contohnya Pak ini. Ini Bapak tampilkan LKPD-nya, ya. Ya, lembar pertama kalian boleh bisa mengisi nama kelompok, kemudian nama anggota, ya. Di lembar kedua, nah ini masing-masing. Kelompok 1 nanti boleh mengamati gambar 5.1, begitu selanjutnya 5.2, 5.3 dan 5.4 anak sekalian, ya. Nah, silahkan tentukan, misalnya gambar 5, apa Pak temanya, judulnya apa, kemudian apa kaitannya dengan ibadah haji anak sekalian. Nah, yang terakhir adalah anak sekalian, tolong kalian diskusikan pertanyaan yang nomor 3. Ini pertanyaan boleh dikata ini pertanyaan yang berbasis hot, yang memerlukan pemikiran, yang memerlukan kerjasama. Apa itu Pak? Nih, Pak Kosim, yang judulnya Pak Kosim, ya. Ini Bapak bagikan dulu. Nomor 1, kemudian ini 4 ya. Berdiskusi silahkan dibaca ulang, dibaca ulang materinya. Pahami pertanyaannya bahwa yang pertama anak sekalian kayak kelompok 1 itu tentang gambar apa? Gambar 1 tentang ya ini kumpulan jamaah haji. Tentukan temanya apa, temanya yang cocok. Nah, kemudian kelompok ini dibagi 2, kalian tentang orang yang akan berangkat haji. Ini tentang rukun haji. Kemudian kelompok 4 tentang apa kalian? Melempar jumroh. Jangan menunda-nunda untuk berangkat haji karena tentunya. Ya, baiklah sekalian. Terima kasih sudah berdiskusi dengan baik pada pagi hari ini. Ya, kali ini sudah berdiskusi. Kita akan coba presentasi apa yang sudah kalian diskusikan tadi.
apa hasilnya, apa jawaban kalian tentang pertanyaan yang sudah Bapak sampaikan tadi. Kita mulai dari kelompok 1 dulu nah sekalian. Mana kelompok 1? Sini, di sini. Di depan sini aja. Ya, baik anak sekalian, ini adalah perwakilan dari kelompok 1. Tolong didengarkan dengan baik. Apabila ada yang tidak tepat menurut kalian, sanggah. Paham? Paham ya? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Rahma, perwakilan dari kelompok 1. Hari ini saya akan menjelaskan tentang hasil kerja saya dengan kelompok saya. Kelompok saya mengamati gambar 5.1. Tema dari gambar 5.1 adalah menunggu antrian haji, kaidah gambarnya dan tentang materi ibadah haji, tertib dan taat dengan aturan seperti saat melakukan haji. Dan saya akan menjawab pertanyaan nomor 3, ya tentang Pak Kosim yang selalu menunda-nunda kegiatan haji. Jawabannya adalah Pak Kosim harus tidak menunda-nunda niatnya untuk haji dan sebetulnya dia berdosa karena telah menunda-nunda. Terima kasih. Saya perwakilan dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 tugas 5.2 yang bertema orang yang mau berangkat haji. Tentang materi ibadah haji, orang yang berangkat haji menggunakan transportasi yang aman. Jangan menunda-nunda untuk berangkat haji karena sungguhnya Allah SWT Maha Kaya. Ya, baik, terima kasih. Bertepuk tangan ya. Pak, silakan. Ini juru bicara seperti biasa, Saprani. Ya, yang mana nih? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maudi dari kelompok 4. Jadi tugas mengamati gambar 5.4. Itu mantar jumroh. Mantar jumroh adalah suatu cara wajibnya haji. Jadi hukum mantar jumroh punya wajib. Dan saya akan menjawab soal nomor 3. Pak Kosim mencari kewajibannya haji, maka ketahuilah Allah Maha Kaya dari memerlukan sesuatu dari alam, sehingga orang menjatuh miskinkan Pak Kosim akibat mencari kewajiban hajinya. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya sekalian, jawaban-jawaban yang kalian sudah ungkapkan itu sangat luar biasa. Yang pertama, kalian bagaimana mengamati gambar, ya. Yang pertama itu adalah sebelum diberangkatkan kita akan dikumpulkan dulu sekalian. Baik itu cek dulu barang bawaannya, paspornya, kemudian yang lain-lain. Kemudian yang kedua itu adalah gambar ketika ingin memasuki pesawat. Artinya pesawat sekarang adalah menjadi transportasi yang aman. Bapak sama setuju dengan jawaban kelompok 2 bahwa dia pesawat merupakan salah satu transportasi aman untuk memberangkatkan ibadah haji. Yang ketiga adalah tentang rukun haji lah sekalian. Keempat adalah tentang melontar jumroh. Kalau yang dipoto itu mungkin beberapa tahun yang lalu, sekarang nggak lagi gitu lah sekalian. Dia ada beberapa tingkat. Kalian tinggal pilih tingkat yang mana. Jadi melempar itu betul-betul di depan kita itu, semacam tubuh seperti itu. Ya, kepada sekalian. Nah, tentang Pak Kosim tadi, jangan sampai kita seperti Pak Kosim. Selagi ada uang, nggak ada niatan sama sekali pengen naik haji. Begitu sudah jatuh miskin, baru mau naik haji. Artinya apa? Allah sudah kasih kesempatan, jangan sampai disia-siakan. Sekalian, tahapan-tahapan KBR sudah kita laksanakan. Yang pertama tadi itu adalah sampai dengan yang tadi diskusi, kemudian presentasi. Nah, kemudian selanjutnya Bapak akan meminta kalian untuk mengerjakan soal evaluasi sama evaluasi. Silakan kerjakan di buku tulis. Soalnya adalah Bapak tampilkan saja di layar. Nih, soalnya tampilkan saja di layar. Silakan kalian kerjakan secara perorangan karena penilaiannya dengan perorangan. Kerjakan evaluasinya dengan baik anak-anak sekalian, ya, dengan betul bahwa ini merupakan penilaian untuk kita, penilaian perorangan, ya.
sekalian, setelah tadi sekalian sudah mengerjakan evaluasi, ya ada soal yang tadi mau berikan. Terima kasih. Itu akan menjadi ukuran penilaian buat kalian dan sekalian, ya. Apakah sudah memahami apa belum anak sekalian. Nah, kita sekarang berada di penghujung pembelajaran anak sekalian untuk hari ini di materi ibadah haji. Namun sebelumnya, mari sama-sama kita simpulkan dulu pembelajaran kita pada hari ini. Ya, mengingat-ingat apa yang sudah Bapak sampaikan tadi anak sekalian. Ya, apa judul pembelajaran kita pada hari ini? Tentang ibadah haji. Apa tadi? Haji sekalian artinya apa? Menyengaja, ya, dengan sengaja sekalian. Nah, kemudian sekalian, ibadah haji itu ada syarat, ada rukun, ada wajib haji, ada sunnah haji. Syarat wajib haji apa aja sekalian? Yang pertama, yang kedua, ketiga, kemudian terakhir. Oke. Nah, kemudian rukun haji. Apa dari rukun haji? Yang pertama, apa dia tadi? Labbaik Allahumma hajjan, ya. Ya, bukan labbaik Allahumma labbaik Allahumma hajjan. Yang kedua, wudhu. Ketiga, keempat, kemudian atau bercukur. Yang selanjutnya tertib itu secara berurutan sekalian. Nah, tadi sudah beberapa sudah kalian pahami, sudah Bapak jelaskan bagaimana tentang rukun haji. Terima kasih sekalian. Mudah-mudahan materi ini bisa membuka wawasan kita, bisa membuka hati kita untuk bersama-sama berusaha agar kita bisa melaksanakan ibadah haji. Nah, sebagai motivasi, sebagai bentuk semangat, mari kita bertalbiyah sebelum selesai pembelajaran pada hari ini. Bertalbiyah seperti tadi sekalian, ya. Bapak duluan baru kalian, ya. Mudah-mudahan dengan bertalbiyah malaikat catat ini sebagai kesungguhan kita untuk berkunjung ke Baitullah. Ya, ikutin Bapak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Mudah-mudahan ya, semua yang hadir pada hari ini semuanya bisa naik haji. Amin. Jadi rukun Islamnya tuntas sampai dengan yang kelima-limanya. Rekan-rekan sekalian, sekali lagi Bapak terima kasih. Insya Allah pada minggu pertemuan akan datang kita akan membahas tentang pelajaran ibadah umrah. Ya, haji sudah, umrah nanti sekalian. Baik, sebelum mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita berdoa. Kita berdoa bersama-sama, berdoa seperti biasa. Silakan persiapkan dirinya untuk berdoa dengan baik. Nanti doa akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan ketua kelas. Sebelum kita akhiri pelajaran ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafil khusri illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Amin ya rabbal alamin. Amin. Ya, baik sekalian, terima kasih. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Terima kasih untuk semangatnya. Terima kasih sudah berdoa dengan baik dan khusyuk. Mudah-mudahan pembelajaran kita pada hari ini mendapatkan berkah dan bermanfaat untuk kita semua. Amin. Ya rabbal alamin. Sekali lagi Bapak ucapkan terima kasih dan mohon maaf bila ada kekurangan. Sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.